kita akan melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang duduk bersama orang-orang yang ikhlas, yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi tabaraka wa ta'ala malaikatun sayyaratun fudula yattaba'una majalis dzikr." Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memiliki para malaikat. Para malaikat tersebut adalah para malaikat yang senantiasa mendatangi majlis-majlis ilmu, majlis yang mengajarkan manusia untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, majlis yang menjadikan manusia untuk senantiasa berusaha di dalam perbuatan dan amalannya mengikuti tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Majlis yang senantiasa bagaimana membersihkan diri, membersihkan hati. Jangan sampai seorang tatkala sudah bermajlis, keluar dari majlis, perasaannya semakin panas, hatinya semakin tidak tenang, pikirannya semakin galau. Maka tatkala seperti ini, maka majlis tersebut adalah majlis yang perlu dipertanyakan. Kenapa dia itu bermajlis? Di sini para malaikat duduk di majlis tersebut, di majlis yang dimana di sana ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah disampaikan semuanya. Majlis yang dimana majlis tersebut menjadikan hati kita menjadi tenang, hilang rasa hasad, hilang rasa dengki, hilang rasa yang menyebabkan hati kita berpenyakit. Maka disitulah duduk para malaikat. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza wajadu majlisan fihi dzikrun qa'adu ma'ahum." Tatkala para malaikat ini berkeliling di muka bumi, kemudian mereka mendapatkan ada sebuah majelis yang di situ mengingatkan akan Allah, mengingatkan akan Rasulullah, mengingatkan akan hari akhir, mengingatkan bagaimana mensucikan jiwa, mengingatkan bagaimana menjauhi penyakit-penyakit hati. Malaikat di situ duduk, wa haffa ba'duhum ba'dhan bi ajnihatihim. Maka mereka satu dan yang lainnya saling mengibaskan sayap-sayap mereka untuk melindungi majlis tersebut, untuk mengawal majlis tersebut. Kemudian hatta yamla'u ma bainahum wa bainas sama'id dunya, sehingga para malaikat tersebut ikut di majlis tersebut sehingga memenuhi apa yang ada di antara langit dunia. Fa idza tafarraqu araju wa sa'adu ila sama', tatkala majlis tersebut selesai, maka mereka semuanya berpisah, mereka semuanya naik ke langit. Fayas'aluhumullah, maka Allah Subhanahu wa taala menanyai mereka semuanya. Wa huwa a'lamu bihim, Allah tahu tentang kondisi hambanya. Bertanyanya Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat bukan berarti Allah enggak tahu kondisi hambanya, tidak.
Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala membutuhkan para malaikat, tidak. Tapi itu menggambarkan bahwasannya betul-betul inilah tugas para malaikat. Inilah sebuah tugas yang Allah embankan kepada para malaikat untuk mencari informasi, walaupun Allah Subhanahu wa taala mengetahui sebelum mereka datang menyampaikan informasi tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, min aina ji'tum, dari mana kalian semuanya datang? Fayaqulun, maka para malaikat tersebut mengatakan, ji'na min indi ibadin laka fil ardi, kami mendatangi sebuah majlis yang di situ para hamba engkau duduk bersama-sama. Ngapain mereka? Yusabbihunak, mereka memuji engkau ya Allah. Wa yuhallilunak, mereka betul-betul mengatakan la ilaha illallah. Mereka mengesahkan Allah, mereka mengesahkan engkau ya Allah. Wa yahmadunak, dan mereka memuji engkau. Wa yas'alunak, dan mereka berdoa meminta kepada engkau untuk kebutuhan-kebutuhan mereka semuanya. Qal wa ma yas'aluni, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para malaikat tersebut, tentang apa mereka itu meminta berdoa kepadaku. Allah tahu yang mereka minta. Qalu, maka para malaikat tersebut mengatakan, yas'alunaka jannatak, mereka memohon kepada engkau, mereka berdoa kepada engkau agar mereka dimasukkan ke dalam surganya engkau. Wa qal wa hal ra'au jannati, apakah mereka melihat surgaku? Qalu la ay rabb, mereka tidak melihat surga engkau. Qala, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa kaifa law ra'au jannati, bagaimana kalau mereka itu melihat surgaku? Mereka enggak tahu tentang surgaku, mereka memohon untuk dimasukkan ke dalam surga. Bagaimana kalau mereka mengetahuinya? Subhanallah. Padahal kenikmatan surga dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mala ainun ra'at, mata tidak mampu untuk memandang bagaimana keindahan surga. Wala udunun sami'at, dan telinga pun tidak mampu untuk mendengarkan keindahan-keindahan surga. Wala khatara ala qalbil bashar, dan keindahan surga tidak pernah terbetik di dalam hati sanubari kita semuanya. Mereka tidak tahu tentang surga, tapi mereka meminta surga. Bagaimana kalau mereka mengetahui bahwa surga adalah sebuah tempat kenikmatan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qalu wa yastajirunaka, maka para malaikat mengatakan, mereka pula ya Rabb, mereka meminta perlindungan kepada engkau. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa mimma yastajiruni, dengan apa mereka meminta, atau dari apa mereka meminta perlindungan kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Qalu min narika ya Rabb, dari api neraka
yang engkau miliki ya Rabb. Qal wa hal ra'au nari, apakah mereka mengetahui bagaimana kondisi neraka? Kemudian mereka mengatakan qalu la, malaikat mengatakan mereka enggak tahu bagaimana dahsyat siksaannya api neraka. Qal fa kaifa law ra'au nari, bagaimana kondisinya jikalau mereka betul-betul melihat neraka itu. Di sini bahwasannya tatkala seorang hamba memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari api neraka, padahal mereka belum pernah tahu bagaimana api neraka itu, padahal mereka belum pernah merasakan bagaimana api neraka itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, man qala Allahumma inni as'alukal jannata qalatil jannah Allahumma adkhilhul jannah. Barang siapa, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengatakan, ya Allah, aku memohon surgamu 3 kali, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah samarrat, dia mengatakan seperti itu, qalatil jannatu, maka surga akan mengatakan, ya Rabb, Allahumma adkhilhul jannah, ya Allah, masukkanlah dia ke dalam surga. Kemudian idza qala Allahumma inni astajiruka minan nar salasa marratin, tatkala ada seorang hamba mengatakan, ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari dahsyatnya api neraka, qalatin nar, maka neraka berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ajirhu minan nar, ya Allah, lindungilah dia daripada api neraka. Ini hadis yang sahih, sehingga kita terus nantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimasukkan ke dalam surga, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan, dilindungi dari api neraka. Kemudian hadis yang berikutnya menyebutkan di sini, qal, selain itu, wa yastaghfirunak, dan mereka pula memohon ampunan kepada engkau ya Allah, fayaqulu qad ghafartu lahum, aku sudah ampuni mereka semuanya, fa'ataituhum ma sa'alu, dan aku berikan apa yang mereka minta, wa ajartuhum mimma stajaru, dan aku lindungi mereka terhadap apa yang mereka itu meminta perlindungan kepadaku. Qal fayaqulun, maka mereka mengatakan, Rabbi fihim fulanu abdin khatta innama marra fajalasa ma'ahum fayaqul walahu ghafartu humul qawmu la yashqa bihim jalisuhum. Ya Rabb, ada di kalangan mereka seorang hamba yang melakukan sebuah dosa dan kesalahan, tetapi mereka itu ikut nimbrung juga di majlis tersebut. Jadi ini orang ini nggak biasa ikut bermajlis, tiba-tiba dia ikut bermajlis, dia lewat, oh ada majlis ilmu, dia datang duduk, padahal kebiasaannya tidak seperti itu. Fayaqul, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ghafartu, aku ampuni mereka. Humul qaum,
mereka adalah kaum la yashqa bihim jalisuhum. Mereka suatu kaum yang tidak akan pernah mendapatkan sebuah kesengsaraan tatkala mereka duduk dalam kondisi seperti itu. Subhanallah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Maka tatkala kita berada di majlis, sejatinya malaikat ikut bersama kita semuanya. Malaikat mengibaskan sayap-sayap mereka, kemudian menaungi orang-orang yang berada di majlis ilmu. Tatkala seorang tidak merasakan begitu lamanya majlis ilmu, karena betul-betul malaikat itu menaungi mereka semuanya.